Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah di kelas 9 MTS Nurul Falah. Saya harapkan kalian adalah di kelas yang tertinggi saat ini, hampir 1 tahun. Selama 1 tahun ini 2 semester kalian tentunya belum bisa belajar tatap muka, masih belajar jarak jauh di kelas 9. Namun begitu saya harapkan tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar di Madrasah Sanawiyah. Mudah-mudahan saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kalian semua mendapatkan ilmu yang manfaat, sukses di masa yang akan datang. Kita lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang lalu, dan pelajaran kita ini kita lanjutkan mengenai pelajaran fikih, yaitu dengan materi hutang piutang, gadai dan bor. Nah, hutang piutang, kita sering mendengar kata istilah hutang piutang. Dalam bahasa fikih, hutang piutang itu adalah ad-dain. Ad-dain istilahnya artinya hutang piutang. Kalau bahasa kampungnya ngutang gitu ya. Hutang piutang ini menurut istilah salah adalah menyerahkan sesuatu benda atau uang kepada orang lain, menyerahkan sesuatu benda atau uang kepada orang lain dengan perjanjian akan dikembalikan atau dibayar kembali dengan nilai yang sama dalam jangka waktu tertentu. Ya, kita ngutang uang, pinjam uang 200.000, nanti tanggal 30 kita bayar. Nah itu, saya ngutang barang, nanti kita akan bayar kulkas umpama tanggal 21 Februari umpama begitu ya. Dibayar kembali dengan nilai yang sama dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Nah, Islam memerintahkan kepada umatnya apabila terjadi akad hutang piutang, hendaknya harus dicatat. Jadi ada buku catatannya. Dalam istilah akuntansi harus ada kwitansinya sebagai bukti apa? Transaksi hutang piutang. Minimal beberapa hal yang harus dicatat. 1, nama pemberi hutang siapa. 2, nama orang yang berhutang siapa. Barangnya apa, tanggal terjadi saksinya kapan, tanggal pengembaliannya kapan, alamat yang berhutang di mana. Itu harus dicatat. Karena Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu iza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubu wal yaktub bainakum katibum bil adl wala ya'ba katibun ayyaktuba kama allamahullah falyaktub wal yumlilil ladzi alaihil haq wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu syai'a. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai seperti jual beli, hutang piutang dan sebagainya, untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskan dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah orang yang berhutang mengimlakan apa yang ditulis itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutang. Jadi kata kuncinya ila azalim musamma faktubuh, catat. Jadi kalau hutang harus dicatat supaya nagihnya gampang. Hutang piutang ini harus berlandaskan asas saling percaya antara orang yang berhutang dengan orang yang memberi hutang. Harus dasarnya kepercayaan. Nah, untuk memberikan keyakinan, orang yang berhutang dapat menyerahkan jaminan. Bor, saya ngutang uang 5 juta, inilah motor Mio saya sebagai jaminannya. Nah, jaminan itu dalam istilahnya disebut bor, sebagai sebuah jaminan untuk memperkuat kepercayaan. Nah, fenomena hutang piutang adalah suatu persoalan yang biasa dalam hidup bermasyarakat. Ada istilah
orang hidup pasti punya hutang gitu. Boleh nggak hutang? Ya boleh, tapi jangan membiasakan diri berhutang sebab bahaya. Nah, hal ini berfungsi sebagai wujud dari pola hidup tolong menolong. Jadi utang piutang itu tolong menolong sebenarnya, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Cuma sekarang sudah diselewengkan, ada istilah bunga dalam menghutang. Nah, bunga itulah yang diharamkan oleh Allah, wahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Enggak boleh kita mengambil kelebihan dari hutang. Fenomena hutang ini sebagai wujud dari pola hidup tolong-menolong. Biasanya hutang piutang timbul di antara seorang yang mempunyai kelonggaran terhadap orang lain secara kebetulan saat ia mengalami kesulitan. Ada satu yang punya kelebihan, kita punya kesulitan ditolong. Oleh karena itu, cara yang demikian sebagai menolong orang sebagai perbuatan terpuji, terutama bagi yang memiliki kelonggaran. Orang mau menghutangkan terpuji, nilainya besar gitu. Karena itu kita yang diberi hutang, kita jaga kepercayaan itu, jangan sampai kita melanggar amanahnya sehingga orang yang asalnya percaya kemudian bisa jadi tidak percaya. Nah, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kata Allah dalam surat Al-Maidah, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Itu menjadi dalilnya. Jadi buat orang yang menghutangkan punya nilai yang pahala yang besar di sisi Allah. Bagaimana hukumnya utang mubah? Boleh. Sedangkan hukum orang yang berpinjaman sebagai dijelaskan dalam surat Al-Maidah itu menjadi sunnah, sebab termasuk menolong sesamanya. Dan dapat berubah menjadi wajib apabila si peminjam benar-benar dalam keadaan mendesak. Ada orang mendesak sangat butuh banget, kemudian kita bantu, itu menjadi kewajiban kita. Misalnya ada orang nggak makan, utang beras, maka kita bagi buat orang kelaparan, ya, walaupun masa kita utangin gitu ya, tapi tetap punya nilai pahala. Utang uang untuk biaya pengobatan, ya, yang emergensi, ya, gawat darurat, kita beri pertolongan, pahalanya gede. Kata Rasulullah an Ibni Mas'udin annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yukridu musliman qardan marrataini illa kana kasodaqatiha marrah. Sesungguhnya Nabi yang bersabda, seorang yang muslim yang beri pinjaman kepada seorang muslim 2 kali, kita berikan pinjaman 2 kali, maka seolah-olah dia sudah bersedekah 1 kali. Tuh. Sabda Rasulullah, fa inna khairkum ahsanukum qada'ahu. Maka sungguhnya sebaik kamu orang sebaik-baiknya pada waktu membayar hutang. Nah, oleh karena itu, pertama, jangan dijadikan kebiasaan menghutang. Tapi kalau terdesak, kita boleh menghutang. Menghutang itu bagi kita boleh. Tapi yang menghutangkan, kalau ada kebutuhan mendesak, menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa syarat rukunnya? Syarat rukunnya, pertama, akad. Akad itu janjian, ya, antara si pemberi hutang dan yang menghutang. Kedua, orang yang berhutang dan orang yang berpiutang. Ketiga, ada uang atau barang yang dipiutangkan. Nah, itu syaratnya. Penambahan jumlah nilai pengembalian hutang. Jika memberikan jumlah yang lebih besar dalam membayar hutang, maka tidak dosa. Ya, kita sebagai tanda terima kasih dipinjemin duit 2 juta, kita pulangin 2 juta, nggak dosa, ya. Tidak dosa bagi orang berhutang untuk menerimanya sebagai sebuah hadiah, tapi tidak ada dalam perjanjian sebagai sebuah sebuah tanda terima kasih, ya. Namun jika tambahan itu adalah syarat, saya utangkan kamu, tapi syaratnya dikembalikan sekian, ya. Nah, itu sebagai sebuah syarat perjanjian, maka memberi hutang itu tidak diperkenankan. Ya, menjadi syarat dari orang yang memberi hutang yang dicatat pada jenis waktu akad, maka haram jadinya, hukumnya haram. Tapi kalau tidak ada dalam perjanjian, kelebihan inisiatif ya, yang dipinjamkan itu tidak dosa. Misalnya orang yang memberi hutang memberikan syarat kepada yang berhutang, itu menjadi haram. Saya hutangi engkau dengan ketentuan waktu, mengembalikan engkau tambahkan sekian. Nah, itu menjadi haram. Ya, kullu qardin jaron manfaatan fahuwa wajhu min wujuhi riba. Tiap hutang piutang yang mengambil manfaat dengan menetapkan tambahan pembayaran adalah salah satu dari bentuk riba. Kemudian memperlambat hutang, memperlambat membayar hutang, jangan sampai, ya, memperlambat bayar hutang, jangan, ya. Kalau perlu
janjinya sebulan, 20 hari kita selesaikan gitu. Nah, wajib hukumnya bagi orang yang berhutang segera melunasi kalau dia sudah diberikan keluasan. Melunasi hutangnya apabila tak sampai pada batas waktu yang sudah disepakati. Wajib ya. Ya. Sedangkan dia sanggup melunasinya. Apabila orang yang berhutang itu telah sanggup membayar, maka haram baginya untuk memperlambat. Dia duitnya udah ada, ditunda-tunda, jangan, haram itu ya. Harus segera ya melunasi hutangnya. Dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mataul ghani zulmun. Dari Abi Hurairah katanya bersabda, menunda bayar hutang bagi orang kaya mampu adalah zalim. Nah, itulah hutang piutang menjadi sebuah kebiasaan fenomena masyarakat kita. Nah, tapi jangan membiasakan diri menghutang. Boleh kita melakukan hutang dalam keadaan mendesak. Pertanyaannya dari pembahasan kita kali ini, satu, apa yang dimaksud dengan hutang piutang? Kedua, sebutkan rukun hutang piutang. Yang ketiga, pertanyaannya, bolehkah memberikan kelebihan dalam pembayaran hutang? Jelaskan itu, 3 pertanyaan itu. Mudah-mudahan kalian bisa jawab dengan ulasan yang singkat dan sederhana. Sampai berjumpa kembali, sampai bertemu kembali pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, kalian sebentar lagi akan lulus dan akan menempuh ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.